Halo Sobat Mitra Darat dimanapun berada, kembali lagi berjumpa bersama dengan Cindy di Ceto, Cerita Transportasi Kita. Nah, bersama dengan Cindy, hari ini Cindy akan menyampaikan informasi terkini terkait angkutan Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Tentunya bersama dengan seorang narasumber yang Cindy yakin Sobat Mitra Darat dimanapun berada sudah kenal dengan beliau karena profesionalismenya, karena semangatnya, karena inovasinya, dan juga karena tugas dan tanggung jawab beliau yang luar biasa. Selamat datang Pak Fahmi. Selamat datang Mbak Cindy. Selamat datang di Ceto, semoga sehat selalu dan semoga semangat memberikan pelayanan bagi harus masyarakat. Harus semangat. Benar. Ini kita weekend aja pakai seragam kayak gini loh Bapak. Inilah istimewanya insan perhubungan. Iya, jadi benar. saat orang lebaran, ya inilah baju baru kita sebetulnya. Kita bajunya gini-gini aja, tapi tiap hari pasti seger terus. Seger terus. Baik Pak Fahmi, hari ini Sini pengen ngajakin Pak Fahmi buat ngobrol seputar angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau pada tahun sebelumnya pemerintah memberikan batasan pergerakan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Tapi kan di tahun ini ternyata pemerintah memberikan kebebasan pergerakan kepada masyarakat yang ingin melakukan mudik Natal dan Tahun Baru. Apalagi berbarengan dengan masa libur sekolah. Nah, kesiapan seperti apa yang sudah dilakukan BPTD untuk menghadapi hal tersebut, Bapak? Mohon izin. Betulnya kalau kita berbicara angkutan Nataru ya, ini sebetulnya sudah menjadi sebuah agenda rutinitas setiap tahun, baik itu angkutan Lebaran, tahun Natal, Tahun Baru, ini menjadi sebuah agenda rutin, mana kita selaku insan-insan perhubungan ini bekerja dan wajib untuk mensukseskan itu. Nah, sebagai insan transportasi, sebagai insan pelayan, tentu menjadi sebuah tanggung jawab kita mempersiapkan dan berkolaborasi. Nah, ini yang paling penting sebetulnya pada pemirsa semuanya ya, bahwa esensi daripada sebuah keberhasilan misi daripada pengawasan angkutan Natal Tahun Baru itu kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi kita dengan teman-teman kepolisian, kolaborasi kita dengan teman-teman dari stakeholder, PUPR misalnya, kemudian ada TNI Polri, Jasara Harja, Balai Karantina, Basarnas, dan semua komponen-komponen institusi negara harus turun bahu-membahu mensukseskannya. Nah, khusus untuk kita, di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, sudah jauh-jauh hari sebetulnya sudah mempersiapkan semuanya. Oleh karena agenda ini adalah agenda yang wajib setiap tahun kita laksanakan. Dan sebagai informasi kepada pemirsa semuanya bahwa khusus untuk di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kita menggelar 19 posko. Ini agak istimewa, kenapa? Ada penambahan 2 posko baru. Oh, iya. Ada 2 posko baru di mana memang itu menjadi satuan pelayanan yang baru kita operasikan di tahun 2022 ini. Nah, kita berharap dengan kita melaksanakan posko di 22 simpul transportasi yang ada di perhubungan darat terutama, itu bisa membantu melayani masyarakat, bisa membantu meringankan beban masyarakat, karena sejatinya memang kita adalah insan-insan pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, benar. Kira-kira gitu. Ya, baik. Nah, Bapak, ini kan hari ke-5 posko ya, Bapak. Dari tanggal 19 semenjak secara resmi dibuka oleh Bapak Menteri Perhubungan, sampai dengan hari ini, bagaimana kondisi arus mudik, baik bagi kendaraan yang keluar masuk maupun jumlah penumpang yang datang maupun pergi meninggalkan wilayah Provinsi Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung. Jadi sejak kita menggelar poskonya dari tanggal 19 Desember 2022, yang insya Allah nanti akan selesai di tanggal 3 Januari 2023, memang ada potensi pergerakan yang tinggi. Ya. Salah satu dipicu oleh karena tidak adanya pembatasan. Tapi kemudian karena tidak ada pembatasan, tentu harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat data per hari ini saja, dari awal kita membuka posko, nah ini penumpang untuk moda angkutan jalan
sampai dengan tanggal 24 Desember itu mengalami peningkatan kedatangan penumpang sebesar 48% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu ya. Iya. Kemudian untuk peningkatan kedatangan kendaraan itu pun meningkat sebesar 36%. Iya. Jadi kalau secara angka, tahun 2021 itu sebanyak 2.638 penumpang. Kemudian tahun ini menjadi 3.902 penumpang per tanggal 24 Desember. Nah, kemudian untuk kendaraan ini sebanyak 98 kendaraan di tahun 2021 karena ini memang sangat ketat waktu itu. Kemudian saat ini menjadi 133 kendaraan. Nah, itu untuk di sektor angkutan bus penumpang. Kemudian ada data untuk di sektor angkutan SDP ya. Nah, kalau kita di SDP ini memang fokusnya ke Bangka Belitung. Nah, kalau kita melihat data yang ada, peningkatan penumpang dari tahun 2021 ke 2022 ini, sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, itu mengalami peningkatan sebesar 70,2%. Nah, kemudian peningkatan kendaraannya menjadi 43,3%. Dengan nilai secara angka ya, itu 2.253 penumpang menjadi 3.834 penumpang. Dan ini berpotensi akan naik lagi karena kita prediksikan puncak arus mudik itu pada hari ini. Kemudian dari jumlah kendaraan di tahun yang lalu itu sebesar 600 kendaraan, sekarang menjadi 860 kendaraan sampai dengan data tanggal 24 Desember. Nah, hal ini mengakibatkan kita harus menambah trip perjalanan. Yang tahun lalu hanya sampai dengan 150 trip kapal, sekarang menjadi 213 trip kapal. Nah, ini dengan meningkatnya animo masyarakat, tentu juga kita harus lebih aware terhadap kondisi safety ya, terutama kondisi cuaca nih. Kita hari-hari ini melihat di Sumatera Selatan, Bangka Belitung ini, cuacanya kurang menentu ini ya, kadang panas, tahu-tahu hujan gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, tentu butuh dukungan dengan teman-teman BMKG ya, karena bagaimanapun di sektor SDP ini kan butuh dukungan dari infrastruktur dari teman-teman BMKG untuk mengecek bagaimana perubahan cuaca, kemudian kondisi alur, kemudian pasang surut, dan seterusnya. Saya kira gitu. Ya. Mohon izin Bapak, kalau tadi disebutkan bahwa ada sudah disiapkan posko angkutan Natal dan Tahun Baru di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Apa saja yang apa saja fasilitas yang disediakan di masing-masing posko untuk para pemudik? Iya, jadi salah satu memang yang harus kita siapkan kepada pemudik, terutama untuk rute-rute perjalanan jauh ya. Karena di Sumatera Selatan ini, terutama di terminal yang kita tempati saat ini, itu banyak bus-bus perlintasan ya. Tentu juga banyak yang mengendarai angkutan pribadi. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa prediksi dari Posko Pusat ada tren peningkatan untuk segmentasi angkutan pribadi sebesar 16%. Nah, tentu ini menjadi sesuatu konsentrasi kita untuk kita mempersiapkannya dengan baik. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita mempersiapkan tempat-tempat peristirahatan. Nah, kalau yang jalur perlintasan di seluruh terminal tipe A, selain daripada kita manfaatkan untuk fungsi naik turun penumpang, kemudian ram cek, ya, kita juga mempersiapkan fasilitas rest area. Nah, ini yang saya kira menjadi sesuatu hal yang menarik ya kepada pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dan kita menyiapkan ya seperti tempat tidur, ya, kemudian fasilitas dasar itu ya kamar mandi, toilet yang baik, yang bersih gitu ya, tempat ibadah, dan barangkali juga teman-teman mempersiapkan sekedar minum snack ya. Nah, ini menjadi sebuah karena sejatinya kalau kita berbicara angkutan Nataru, ini adalah sebuah momen riang gembira. Jadi kita menyambut saudara-saudara kita itu dengan riang gembira. Benar.
kita berbagi dengan teman-teman yang saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan itu dengan hati riang, hati gembira, dan tentu dengan sikap yang melayani. Benar. Apalagi ini kan menuju pergantian tahun ya Bapak. Betul ya. sekali. Pasti harus tetap dijalani dengan penuh semangat. Ya. Dan tentunya nanti dengan harapan akan muncul semangat yang baru lagi. Harus muncul semangat baru di tahun yang baru. Benar sekali. Tapi Bapak, sehubungan dengan sudah dilaksanakannya Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru sampai hari ini, ada tidak kendala yang ditemui di lapangan, baik dari penumpang maupun dari mungkin kendaraan yang datang maupun yang berangkat? Jadi iya benar sekali ya. Jadi barangkali kalau saya mengatakan ada dinamika ya. Dinamika di lapangan itu pasti menjadi sesuatu hal yang selalu ada ya di dalam hal pelayanan. Katakanlah misalnya banyak masyarakat kita yang menggunakan akses jalur tol ya, tapi tolnya belum diisi. Nah ini salah satu hal yang barangkali nanti masyarakat kita himbau ya, yang menggunakan angkutan pribadi, mohon kiranya sebelum sampai ke gerbang tol, supaya saldonya itu sudah tercukupi gitu ya. Kenapa? Beberapa hari kemarin juga sempat terjadi antrian di gerbang tol kita di sini itu di daerah Keramasan ya. Ini menjadi suatu atensi kita. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang menggunakan sepeda motor tuh. Nah ini juga kita menghimbau kepada saudara-saudara kita yang menggunakan sepeda motor, khususnya lintas jarak jauh. Nah sebetulnya ini bagi kita tidak disarankan gitu ya. Tidak disarankan, kenapa? Ya kondisi kecelakaan tertinggi itu sebetulnya di sepeda motor. Apalagi dalam kondisi fatigue ya, sudah lelah, kemudian tetap dipaksakan, tidak memanfaatkan rest area. Nah ini yang berpotensi mengakibatkan potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Kemudian untuk di sektor penyeberangan ini juga sama. Jadi banyak masyarakat atau pengguna jasa yang pada hari itu baru membeli tiket. Nah sementara kapasitas angkut daripada setiap kapal itu kan terbatas. Nah ini kadang-kadang menimbulkan antrian-antrian di loket-loket gitu ya. Sehingga membuat kita harus ekstra juga untuk melayani mereka, dan bersyukurnya karena barangkali teman-teman di lapangan sangat sigap, paling tidak kan masyarakat itu ya diberikan pemahaman, diberikan edukasi, informasi dan kepastian. Jadi esensi pelayanan itu sebetulnya itu, esensi pelayanan adalah bagaimana kita memberikan kepastian layanan kepada masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan kepastian layanan aja. Nah ini barangkali adalah dinamika, dan saya kira teman-teman di lapangan khususnya di BPTD ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota kita, jajaran kita yang bertugas pagi, siang, malam, 2 shift ya, dengan kesungguhannya ya, dengan semangatnya untuk melayani dan memberikan yang terbaik. Dan perlu Sobat Mitra Darat ketahui bahwa selain para petugas posko yang bertugas di lapangan, Pak Fahmi juga turut terlibat langsung di lapangan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik angkutan Natal dan Tahun Baru. Benar ya Bapak ya? Jadi beliau ini secara langsung menyapa masyarakat, memberikan pelayanan, memberikan servis ya Bapak ya kepada para penumpang yang ada di terminal maupun di pelabuhan. Tapi dari banyaknya posko Bapak, kira-kira yang pengen didatangi dalam waktu dekat ini kira-kira kemana Bapak? Ya, betulnya tugas posko ini sangat happy ya bagi saya. Kenapa? Ada rasa senang ketika masyarakat itu melihat kita dan dia tersenyum. Bahagia ya. Bahagia. Bapak, ya, benar. Melihat semringah itu kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu ternyata berguna buat orang lain. Nah itu yang salah satu menjadi motivasinya gitu ya. Nah kemudian terkait posko-posko yang kita lakukan ya, sudah beberapa hari kami memang berkeliling, saya terutama terjun langsung ke lapangan, menyapa semua pengguna jasa termasuk anggota-anggota kita. Insya Allah barangkali setelah besok ya kita akan fokus lagi ke angkutan penyeberangannya. Angkutan penyeberangan karena memang dengan adanya liburan anak sekolah ini itu sedikit terjadi semacam antrian
antrian, walaupun itu antrian yang sifatnya mengalir. Tapi saya pengen memastikan betul bahwa SOP kemudian sistem pengendalian kita itu berjalan dengan baik. Baik. Nah, Bapak mohon izin, selain dari kolaborasi dengan pemerintah atau stakeholder terkait nih, bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Bapak? Apakah sama-sama memberikan melakukan posko pengamanan di satu tenda induk atau bagaimana, mohon izin? Ya, jadi memang di setiap posko ini kita multi stakeholder ya. Iya, Bapak. Jadi seperti kita misalnya di sini di terminal tipe alang-alang lebar yang menjadi induk daripada posko kita. Di sini ada dari teman-teman dari TNI yang setiap hari memantau, dari kepolisian, kemudian dari Basarnas ya, yang secara periodik melakukan pertukaran informasi. Hal-hal yang terjadi dinamika di lapangan yang perlu kita sikapi. Jadi di situ kita merasakan luar biasa. Jadi berkolaborasi dengan seluruh stakeholder itu rasanya Indonesia banget deh. Yeah. Ciri khas Indonesia itu sebetulnya adalah ciri khas yang gotong royong, tepos liro, dan seterusnya. Ini tergambarkan di posko kali ini. Bersatu padu ya Bapak. Bersatu padu. Benar sekali. Jadi kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa dibilang agak sepi karena ada pembatasan, tahun ini kan jadi rame nih Pak. Rame sekali. Tapi sensasinya gimana Pak? Waduh, sensasinya ini luar biasa. Kenapa? Banyak ada keluhan masyarakat, kemudian ada juga tadi yang memberikan apresiasinya. Bahkan kemudian hari ini saya sudah 5 kali media ini hari ini kita memberikan informasi ya. Yeah. Termasuk dengan Mbak Cindy ini yang tadinya ini lebih penting lagi sebenarnya karena ini kan dipotret oleh masyarakat Indonesia ya. Bener, makanya tentu kita harus lebih baik lagi dalam pelayanan. Artinya tetap semangat dan harus terus semangat ya Bapak tetap ya. Tetap semangat. Tapi tetap harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya Bapak ya. Meskipun dengan kondisi kesibukan yang seperti ini, kesehatan juga harus tetap jadi prioritas. Sekali. Nah, apa harapan Bapak secara pribadi nih bagi masyarakat, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik angkutan Natal Tahun Baru Bapak? Ya, jadi untuk masyarakat yang melaksanakan mudik, satu barangkali tetap waspada, tetap berhati-hati. Bagi pengendara kendaraan pribadi, pastikan kendaraannya itu layak jalan dan membawa bekal seperlunya. Dan terus terang untuk yang kendaraan motor, sebetulnya untuk angkutan yang sifatnya jarak jauh ya sebaiknya menggunakan angkutan umum yang sudah ada. Karena kenapa? Kondisi angkutan umum sekarang ini rasanya sudah jauh lebih bagus ya. Dari zaman-zaman dulu gitu ya, sudah ber-AC semuanya gitu. Nah, salah satu juga yang ingin kami himbau kepada masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan, terutama di pusat-pusat antrian, terutama di tempat-tempat wisata, karena setelah ini tiba di kampung halaman masing-masing, kita akan fokus lagi kepada daerah-daerah wisata. Karena pastinya orang berliburan itu setelahnya akan mengunjungi daerah-daerah wisata. Nah, ini yang menjadi trennya. Sebelum nantinya arus balik. Barangkali di tanggal 1 atau tanggal 2 Januari 2023. Jadi tetap waspada, berhati-hati, dan jangan lupa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Benar. Baik. Ya, tadi kan sudah disampaikan sama Pak Fahmi bahwa ini kita masih dalam kondisi pandemi sebenarnya Bapak ya. Cuman karena angkanya tidak terlalu tinggi lagi, tapi teman-teman harus tetap memperhatikan faktor-faktor keselamatan, baik juga yang ada di kendaraan maupun di kondisi badan ya Bapak. Bapak mohon izin biar agak nyantai, agak ngopi dulu Bapak. Kopinya saya dianggurin tuh Bapak sampai dingin nanti. Karena saking sibuknya tadi menghadapi medianya, ada berapa tadi 5 ya? 5 sampai Bapak. Lupa ngopi. Terima kasih nih sudah disiapkan kopinya Bapak. Sama presenter kita yang hebat ini. Bapak. Ini sepertinya kopi Bang Arabnya. Asli Bapak dari kebunnya langsung. Baik Bapak, sedikit lagi Bapak. Kalau mungkin kolaborasi dengan stakeholder terkait sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan
kereta api atau mungkin dengan transportasi udara, bandara, apakah juga terjalin koordinasi terkait dengan angkutan Natal dan Tahun Baru? Ya, jadi memang karena Kementerian Perhubungan ini menjadi sebuah pusat ya, pusat pengendalian pengawasan posko Nataru di tiap tahun, maka semua moda ini diaktifasi, termasuk teman-teman di udara, yaitu di posko di Bandar Udara, kemudian teman-teman di Ditjen Perhubungan Laut itu tentu di sini di Bom Baru pelabuhan, kemudian untuk kereta api itu di Kertapati. Nah, barangkali ada hal satu yang penting kita sampaikan, terutama untuk yang tidak melakukan mudik. Nah, tentu di Sumatera Selatan ini kan sudah hadir juga layanan angkutan perkotaan yang luar biasa. Iya, ada layanan feeder LRT, kemudian ada layanan teman bus, atau biasa orang menyebutnya dengan BTS ya. Kemudian ada tentunya, nah ini nih, ada LRT. Nah, saya kira kita harus bangga dong ya, bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini adalah yang pertama di Indonesia yang memiliki LRT dan sudah beroperasi. Benar. Ya. Dan ini menjadikan kita sebagai sebuah provinsi dengan angkutan perkotaan yang sebetulnya sudah lebih maju. Ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di gedung Common Center. Nah, di dalamnya ini juga sudah terkoneksi beberapa persimpangan yang memang manajemen rekayasa simpang yang kita atur di khususnya untuk di kota Palembang ya, terkait masalah bagaimana memastikan tidak terjadi antrian, kemacetan ya di jalan raya. Jadi rasanya Sumsel ini the best dah. Keren dong Bapak. Keren sekali. Iya. Keren sekali. Fasilitas transportasi umumnya sudah maju. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Betul ya, sekali. Kemudahan sudah diberikan ya oleh Kemudahan pemerintah. sudah diberikan, integrasinya sudah ada ya. Benar. Jadi ini yang pertama kali barangkali di Indonesia, saya boleh mengatakan kita the best deh. Iya, kita the best. Kita the Berarti best. Bangga ya Bapak ya bisa bertugas di Palembang. Alhamdulillah luar biasa. Meskipun mungkin dinamikanya ya lumayan bikin capek, tapi ada rasa bangga, ada rasa bahagia. Ya, harusnya hari ini ada cukonya nih. Oh, ada cukonya besok nih. Pas nitim Nana. Timnya juga ikut terlibat nanti. Ada cukonya nih sama mandanya nih. Nah, itu kan menjadi nanti kita jadwalkan. Menjadi semangat kita itu kan. Setiap hari ngirup cucuk dari kuat gitu. Pagi, siang, sore cuko. Cuko. Oke, terakhir Bapak izin. Kalau tadi kan pesan-pesan untuk para penumpang. Nah, ini mungkin ada bentuk penyemangat bagi rekan-rekan yang sedang bertugas di lapangan supaya tetap semangat, Bapak. Iya. Jadi kepada rekan-rekan kami, jajaran BPTD serta seluruh anggota ya yang bertugas di lapangan, yakinlah tidak ada rasanya kebaikan yang sia-sia. Tugas pelayanan ini adalah tugas mulia dan itu adalah menjadi menjadi sebuah motivasi nantinya ke depan buat kita bagaimana kemudian kita menjadi insan-insan pelayan. Dan satu hal lagi bahwa ya tidak ada kebaikan itu yang sia-sia baik di mata manusia maupun di mata Tuhan yang Maha Esa. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bahagia. Kuncinya itu bahagia. Kalau kita udah bahagia, mau sebanyak apapun kegiatan pasti nggak capek ya Bapak. Betul sekali. Kayak Pak Fahmi nih, Pak Fahmi tuh orangnya sibuk, tapi berhubung beliau bahagia jadi nggak bakal capek. Bahagia, kita harus bahagia sehingga kita menikmati apapun yang ada hari ini. Iya benar sekali. Nah itu tadi Sobat Mitra Darat. Jadi buat semuanya, baik penumpang, para pengguna jasa transportasi, maupun buat rekan-rekan Sobat Mitra Darat yang sedang bertugas di lapangan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan bahagia. Karena kita semua harus bisa memperhatikan diri sendiri, selain juga harus memperhatikan orang lain. Betul sekali, betul sekali. Jadi, oke, terima kasih untuk hari ini Pak Fahmi, semoga sehat selalu. Amin, semoga bahagia selalu. Amin, bahagia dan selalu. Semoga tetap semangat sampai dengan pergantian tahun baru amin, nanti. Amin, semoga bisa berkumpul juga bersama dengan keluarga di rumah amin. ya Bapak ya. Terima kasih banyak Sobat Mitra Darat, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat Natal dan Tahun Baru ya Bapak ya bagi yang merayakannya. Semoga
pada tahun berikutnya di tahun 2023 kita senantiasa diberikan perubahan kehidupan yang lebih baik. Amin. Amin. Sampai jumpa. Dadah.